Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan tentang topik kita, yaitu Hadrami Diaspora di Indonesia. Dan ini adalah episode yang ke-15, di mana dalam episode ini kita akan melihat ada beberapa praktis yang digunakan sebagian dari masyarakat Hadrami di Indonesia yang tergolong praktis yang tidak sehat. Praktis yang tidak sehat itu seperti apa? Di antaranya adalah praktis pernikahan yang tidak sehat. Ada sebagian dari masyarakat Hadrami Diaspora di Indonesia yang suka keliling desa-desa di Indonesia untuk mencari istri muda, terkadang istri belia yang perawan, dinikahi dan ditinggalkan, alias pernikahan atau pernikahan kontrak. Ditinggalkan di desa, di antaranya ada yang punya anak, lalu orang yang menikahi mereka itu pergi ke desa yang lain dan melakukan hal yang sama. Dan ini memang dapat dikatakan tidak termasuk penyebaran Islam. Maka kita bisa menambah sesuatu lagi, alasan-alasan orang Hadrami sebagian yang hijrah. Bisa pertama untuk berdagang. Ini betul, tidak ada yang bilang tidak. Yang kedua adalah, ya ini mungkin byproduct yang pernah saya ceritakan untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga dan yang paling berbahaya dan paling tidak sehat adalah memuaskan hawa nafsu. Jadi kita akan melihat hal seperti itu di mana. Praktik pernikahan yang tidak sehat. Sering terjadi praktik yang tidak dapat diterima, yaitu practice of contracting one marriage after another purely for sensual pleasure, yaitu praktik pernikahan yang tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsu. In particular, young Hadrami traders who traveled around the archipelago would often stay for a while in one place. Jadi terutama ada anak-anak Hadrami yang muda, yang pedagang, mereka pergi dari desa ke desa di archipelago, yaitu Nusa Tenggara, would often stay for a while in one place. Mereka tinggal untuk beberapa saat di tempat tertentu, where they would rent a house and marry a local girl. Mereka di tempat tersebut menyewa rumah dan menikah dengan anak muda setempat, lokal. From this location, they would visit the countryside. Jadi mereka biasanya
pergi ke desa-desa, countryside itu desa-desa, pelosok desa. When they would move on after a few months or a year, the young wife would be repudiated. Ini praktik yang sangat jahat. Jadi beberapa lama kemudian istri yang mereka nikahi itu mempunyai anak. Lalu mereka meninggalkan mereka. And replaced by a new one in the next town. Ditinggalkan, pergi ke kota atau desa yang lain, dan menikahi wanita yang lain. Dan mengulang hal seperti itu. Dan ini memang tergolong praktis yang sangat jahat dan bukan Islami. Ini tolong, karena ini sensitif, dapat dilihat di Hadrami diaspora in Southeast Asia. Tolong kalau Anda mempunyai waktu mencari, bisa Anda mencarinya di Google. Anda akan mendapat buku ini dan tolong dapat di-download dan Anda bisa membaca. Ada banyak hal yang sangat-sangat memalukan. Lalu ini juga penting sekali. Mempunyai anak dan ditinggalkan. Melakukan ini di desa yang di pelosok desa. Kenapa saya bilang penting? Karena ini sudah didokumentasikan di Sumeneb, di Madura. Anak-anak muda Hadrami yang trader itu datang ke desa-desa di pelosok, itu bukan hanya di Sumeneb, mungkin juga di tempat yang lain. Mereka biasanya mencari tempat-tempat yang jauh. Di desa-desa yang jauh, mereka menampilkan diri sebagai pendatang Arab yang membawa berkah. Jadi, kalau Anda melihat orang Indonesia itu selalu menghormati orang kalau mereka melihat bahwa orang itu mirip dengan Arab atau penampilannya sebagai orang Arab, karena soal cinta Rasul itu, maka mungkin bangsa Indonesia yang saya sangat cintai ini menerima siapa saja yang berpenampilan Arab-Araban. Jadi siapa saja bisa mengaku bahwa dia keturunan. Kalau mengaku dia keturunan, berarti orang Indonesia yang sederhana ini senang. Kalau dia mau nikah, ya bisa dengan mudah dia bisa menikah. Dan bisa menikah dengan anak gadis yang belia, yang masih, mereka juga mencari yang virgin, azra, mencari yang perawan. Dan yang paling menyakitkan adalah karena sebagian dari bangsa Indonesia itu mencari berkah, orang tua daripada anak-anak perempuan yang belia itu, mereka membayar orang Arab itu atau keturunan Hadrami itu uang biar mereka menikahi anaknya. Dan ini biadab dan perlu juga dikaji lebih lanjut. Biar ini kan mungkin juga termasuk kejahatan yang sama dengan kejahatan orang Jepang yang memperbudak wanita-wanita Asia pada Perang Dunia Kedua. Ini praktik yang sangat-sangat keji dan semua orang harus menentang hal-hal seperti itu. Ini juga didokumentasi. Lihat
Children were often born from this short-lived relationship. Jadi hubungan seperti itu memang membuahkan anak-anak. But the absent fathers usually gave no thought to these descendants. Akan tetapi ayah-ayah daripada anak tersebut tidak begitu mempedulikan keturunannya. If they were even aware of their birth. Jadi terkadang mereka juga nggak tahu sudah punya anak atau belum. Such marriage practices took place mainly in isolated areas and islands. Praktis-praktis tersebut terjadi di mana? Di tempat-tempat yang jauh, di pelosok-pelosok Indonesia. The Dutch civil servant, Schrik, found that in Sumanab, the most eastern regency of island of Madura, Hadrami sometimes contracted 10 to 12 marriage a year. Sungguh ini aneh, bin ajaib. Seorang Schrik itu jadi civil servant di pemerintah Belanda. Dia menemukan bahwa di Sumeneb, di Madura, orang Hadrami itu kadang-kadang melakukan pernikahan kontrak 10 sampai 20 kali pernikahan dalam 1 tahun. Memalukan. They had preference for young girls. They had preference for young girls. Mereka suka anak-anak kecil belia. Ini kan sudah masuk kejahatan yang besar ini. Still children, masih anak-anak who they knew to be still virgins. Mereka tahu anak-anak yang kecil ini masih perawan. Sometimes the children were offered by their parents. Ini yang paling jahat, karena anak-anak belia itu diberikan kepada mereka oleh ayahnya dan papahnya sendiri, orang tuanya sendiri, who were prepared to pay considerable amounts of money. Mereka membayar jumlah uang yang besar to secure such relationship, untuk mengamankan hubungan seperti itu. Ya, ini sudah menjadi hal yang orang yang biasa tidak akan menerimanya. Coba bayangkan, ini terjadi gara-gara ada sekelompok orang perantau yang mengaku atau klaim yad'una bi annahum min nasli rasul, dan itu belum tentu benar, dan melakukan hal-hal seperti itu. Sangat memalukan, sangat memalukan. Juga ada peristiwa yang penting. Pernah ada seorang dari Hadrami itu sendiri. Memang orang Hadrami itu tidak semuanya, saya tadi sudah bilang, ada di antaranya yang memang baik. Ada seorang membuat sandiwara berjudul Fatimah. Ini mungkin terjadi 1930-an. Sandiwara. Di sandiwara itu dia mengkritik praktik-praktik seperti itu. Sandiwara bernama Fatimah. Tolong Anda bisa mencari di Google sandiwara Fatimah yang pernah digelarkan di Indonesia. Isinya adalah kritikan pada praktis yang tidak sehat. Jadi karena sandiwara itu mengkritik praktis-praktis seperti itu, dilarang untuk digelar di tempat-tempat tertentu. Jadi ini harus dicatat juga. Seni juga kadang-kadang bisa digunakan untuk mengkritik keadaan
sosial yang tidak sehat. وتعد رواية فاطمة التي كتبها حسين بافقيه وتحولت إلى مسرحية. Jadi sandiwara Fatimah itu dikarang atau ditulis oleh seorang bernama Hussein Bafaqih. Dari Bafaqih itu kita sudah mengerti bahwa orangnya perantau Hadrami. Tahawwalat ila masrahiyah dan kemudian dijadikan pegelaran teater. Tamma عرضها في المؤتمر الثالث لاتحاد عرب إندونيسيا في مدينة Semarang. Jadi sandiwara itu digelarkan pada muktamar yang ketiga, muktamar Ittihad Arab Indonesia, Arab Indonesian Unity atau Persatuan Arab Indonesia. Ini memang satu organisasi yang didirikan oleh masyarakat Hadrami perantau yang biasanya mereka itu perenakan, di mana fi Madinat Semarang, di Semarang, yaitu fi April 1938. Itu terjadi pada bulan April 1938. من أكثر الأعمال الأدبية الانتقادية للممارسات الخاطئة. Jadi menjadi karya sastra yang mengkritik praktis-praktis yang tidak benar. التي تصدر عن بعض أفراد الجالية, yang dilakukan oleh sebagian dari masyarakat Hadrami di situ. وخصوصا الزواج المتعدد, terutama pada pernikahan yang terlalu banyak, muta'addid, multi marriage. Muta'addid ya orang bisa menikah 1, 2, 3, 4, misalkan seenaknya kan bisa. Ini juga praktik tidak dibenarkan dalam segi Islam, karena dalam segi Islam itu dibatasi hanya 4, tapi untuk sebagian dari masyarakat Hadrami mereka bisa lebih banyak. Al-muta'addid lil muhajirin al-hadarima. Siapa yang melakukannya itu adalah al-muhajirin al-hadarima fil qura wal mudun al-Indonesia, yang dilakukan oleh migran-migran dari Hadrami di desa-desa dan kota-kota di Indonesia. Wa tarkahum li zawjatihim wa abnaihim, mereka meninggalkan istri-istrinya dan anak-anaknya fi hadhihi al-mudan inda al-intiqali ila ghairiha, dan meninggalkan mereka dan pindah ke tempat yang lain dan melakukan hal yang lain. Sungguh sangat jelek. Ini Anda dapat menemukannya di Studia Islamica. Ini karangan di Indonesia. Tolong Anda bisa mencarinya di Google dan Anda bisa membaca sendiri. Ya, ini sudah memperkuat dugaan bahwa mereka juga selain penyebaran agama yang itu belum tentu juga, dan perdagangan, mereka juga datang untuk mencari anak perawan muda di Indonesia untuk memuaskan hawa nafsu, dan tidak ada orang yang menerima hal seperti itu. Itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi ini harus ditentang, harus dikaji ulang. Harus masyarakat Indonesia mengerti bahwa pada suatu perjalanan sejarah ada praktis-praktis seperti itu. Ya, ini harus kita mau tidak mau menentangnya. Ini seharusnya tidak terjadi. Ini salah satu kejahatan yang besar, dan kesalahan yang besar itu juga membuat anak-anak yang namanya perenakan. Mungkin juga nggak tahu perenakan di Indonesia ini ada berapa. Mungkin saya melihat ada beberapa video di YouTube banyak juga yang kelihatannya setengahnya Arab, setengahnya Indonesia, mereka membela mati
kematian masyarakat Hadrami tanpa mengerti asal-usul masalahnya. Lalu ini ada kaitannya dengan pendidikan. Coba bayangkan, pendidikan di Indonesia ini juga mempunyai cerita yang lucu di Indonesia. Yang menjadi sorotan adalah masyarakat Hadrami yang tidak menerima apa? Tidak menerima status yang dapat dikatakan pendidikan modern. Mereka sangat tradisional. Di antaranya yang menganggap bahwa penggunaan meja, penggunaan kursi, penggunaan papan tulis, apalagi juga kalau penggunaan shoka itu ma'laqa, ma'laqa itu spoon لا أعد باللغة الإندونيسية معلقة والشوكة sendok dan karbu. Mereka menganggap ini punya orang kafir, nggak boleh digunakan di sekolah-sekolah. Jadi ini sangat tradisional dan mungkin juga ada fatwa mungkin dari Salafi atau dari Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa penggunaan shoka, penggunaan karbu dan sendok itu karena punyaan orang kafir, kita jangan sampai menggunakannya. Jadi di sini muncul peranan seorang bernama Ahmad Surkati. Jadi saya berani sekali menyatakan bahwa Ahmad Surkati itu jadi pelopor pendidikan modern Islam di Indonesia. Karena beliaulah yang memperkenalkan hal-hal seperti misalnya penggunaan meja, penggunaan papan tulis. Ini memang beliau yang dapat dikatakan orang pertama yang memperkenalkannya. Jadi disitulah kita dapat menyatakan bahwa Ahmad Surkati itu mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pendidikan Islam. Apalagi kalau pendirian madrasah aliyah. Madrasah itu memang bagi sebagian orang Hadrami, mereka maunya tradisi yang sangat-sangat kaku, ya, di mana mereka tidak akan menggunakan perabot sekolah seperti meja, kursi, dan lainnya. Marilah kita melihat. Sistem pendidikan yang terlampau tradisional. Hal tersebut terlihat pada penolakan mereka penggunaan meja dan kursi di ruang pendidikan. As many of the Al-Irshad schools were boarding schools, they also provided ample room to translate some of the moral practice prescripts into practice. Jadi sekolah-sekolah Al-Irsyad, sebagaimana Anda mengetahui, masyarakat Hadrami di Indonesia itu sudah terpecah. Jadi ada organisasi Al-Irsyad dan ada organisasi Alawiyin. Mereka saling menuduh. As many of the Irshad schools, jadi banyak sekolah-sekolah Irshad where boarding school adalah sekolah atau dapat dikatakan pesantren, boarding school. They also provided ample room to translate some of the more practical scriptures. Mereka dalam boarding school itu menyediakan room atau tempat-tempat yang luas bagi anak-anak yang masuk ke pesantren. Jadi ruang yang luas.
To translate some of the more practical prescripts into practice, untuk menjadikan hal yang mereka anggap secara teoritis untuk praktis. Therefore, jadi health and hygiene as well as discipline and patriotism were greatly emphasized and taught in the clean, airy environment of modern school buildings. Jadi mereka memperhatikan soal hygiene, kesehatan, dan mereka juga memperhatikan apa kedisiplinan dan patriotisme. Jadi ketiga hal itu ditekankan di suasana yang clean, bersih, airy environment, jadi ada lingkungan yang ada airy, ada hawa atau suasana yang enak, suasana yang sehat. Jadi ada udara, airy, udara yang sehat of modern school buildings yang kita lihat di bangunan sekolah-sekolah yang modern. Jadi sekolah-sekolah modern memang mereka memperhatikan soal udara yang bersih, memperhatikan juga kedisiplinan, patriotisme, dan lain-lain sebagainya. Given the some Hadrami, according to Hadrami teacher, even consider tables. Jadi misalnya kalau kita bandingkan dengan pandangan-pandangan orang Hadrami atau guru-guru Hadrami, bagi mereka, even consider tables, mereka menganggap penggunaan meja-meja, libraries, perpustakaan, and blackboards, papan tulis, as attributes of disbelief. Mereka menganggap bahwa hal-hal seperti itu adalah hal yang khusus untuk orang kafir, hal yang kufur. The significance of living in a modern boarding school can hardly be overestimated. Jadi soal sekolah-sekolah modern itu jangan kita anggap remeh. Ya, jadi coba lihat ini cara berpikir orang Hadrami. Ya tentu enggak semua, tapi ini juga kan sudah jelas ada sebagian yang memang melihat pada pendidikan seperti itu. Dan ini yang membedakan Irsyadiyin dan sebagian dari Alawiyyin. Jadi ini juga praktik yang kurang sehat yang harus juga kita tentang. Ini juga penting dan berbahaya. Karena ada persaingan antara kedua kubu, yaitu Irsyadiyin dan Alawiyyin. Jadi para Alawiyyin itu karena mereka ingin mencuri hati Belanda, jajahan Belanda. Caranya bagaimana? Caranya juga sangat-sangat tidak dipuji. Kenapa? Karena mereka mencemar nama baik organisasi lawannya, yaitu Irsyadiyin, dengan menuduh mereka bahwa mereka itu bersekongkol dengan Jermani pada Perang Dunia. Jadi mereka menuduh Irsyadiyin itu bersekongkol dengan Jermani, biar nama baik Irsyadiyin itu tercemar dan dibenci oleh jajahan Belanda dan Inggris. Marilah kita lihat. Bekerja dengan penjajahan atau Belanda, penjajahan Belanda. The published material in this context include complaints leveled against certain Hadrami Sada
who were seen as collaborating with the Dutch authority. Sudah jelas, ini ada beberapa masyarakat Hadrami yang berkolaborasi dengan Belanda, jajahan Belanda. This was probably partly a result of Alawi-Irsyadi conflict. Ini memang disebabkan perselisihan antara kelompok Alawi dan kelompok Irsyadi, in which the Alawis had tried to enlist British and Dutch support by propagating that their voice were scheming with Germans. Dalam hal ini, Alawi ingin jadi dekat ke jajahan Belanda dengan mencemar nama baik Irsyadiyin dengan menyatakan Irsyadiyin itu bekerja sama dengan Germans. Ini kan sudah fitnah besar. Ottomans and the Imam of Yemen. Jadi mereka juga selain Germans dengan Ottomans, yaitu kerajaan Ottomans, dan Imam of the Yemen pada waktu itu yang menjadi pemimpin Yemen adalah seorang imam, against the British and Hadramaut Anbiyan. Mereka mengatakan bahwa Irsyadiyin itu bekerja dengan Imam of the Yemen and British dan in Hadramaut. Pada waktu itu juga Inggris menjajah Hadramaut. Jadi memang ini membuat Belanda dan Inggris marah dan akan mengambil sikap anti-Irsyadiyin. Tolong Anda kalau ada waktu, dapat ini dilihat Indian Ocean Migrants and State Formation. Ini semuanya didokumentasikan. Ini juga salah satu praktis yang sangat memalukan. Jadi untuk mengambil hati jajahan Belanda, Anda menjatuhkan lawan Anda yaitu Irsyadiyin. Dan itu dapat disayangkan karena daripada misalnya bekerja sama untuk pendidikan, penyebaran Islam malah menjadi hal yang saling menjatuhkan. Persaingan antara strata masyarakat Hadrami meningkat pada tahun 1914. Jadi persaingan itu memang jadi senggih. Jadi pada tahun 1914, jadi persaingan antara kedua kubu itu menjadi sangat-sangat hangat. Dan ada orang yang bernama Ali ibn Ahmad ibn Shihab. Ini dia jadi informan Inggris sampai tahun 1920. Jadi ini orang sudah jadi informan. Ini sudah hampir sama dengan semata-mata jasus. Dan itu dari 1914 sampai 1920. Sampai ke praktik seperti itu. Dan ini praktik yang sangat-sangat tidak Islami. Jadi orang Islam yang bersekongkol dengan orang yang tidak Islam untuk menjatuhkan kelompok Islam lainnya yang jadi lawannya. Ini juga kita harus menentang praktik seperti itu. When the rivalry between members of different strata escalated in 1914, both sides consequently vied for access to the colonial authorities in order to further their cause. Ali ibn Ahmad ibn Shihab, for example, was the main British informant until the early 1920s.
he continuously defamed members of the Al-Irshad Association, which was critical of the Alawis and attempted to incite the British against them. Ini sudah jelas. Orang bernama Ali ibni Ahmad bin Shihab, nggak tahu Shihab itu ada kaitannya dengan Rizki Shihab atau tidak, saya kurang tahu. Dia orangnya yang mencoba mati-matian untuk mencemar nama baik al-Irsyadiyin, supaya dia membuat Inggris dan Belanda itu bersikap anti-Irsyadiyin. Dan ya ini juga gimana kan, sudah ada orang tertentu yang sudah bernama Shihab juga ya, menjadi informan. Dan ini harus kita tentang, ini nggak benar. Jadi namanya ini kan menjadi pelajaran. Jadi yang namanya masa lampau yang memang ini kejadian-kejadian yang susah dilupakan. Bisa dimaafkan, tapi susah dilupakan. Dan mungkin juga terkait dengan beberapa praktis-praktis akhir-akhir ini di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat nama seorang, ada Shihab di depannya, karena kita sekarang menghadapi orang juga namanya Shihab yang mengadu domba, itu ingin juga membuat hal-hal yang tak dapat diterima. Lalu gelar Habib juga, ini masalah lain. Ini mungkin bangsa kita ini tidak sadar bahwa gelar Habib itu sudah jadi komoditi. Komoditi dalam anggapan bahwa ada beberapa anak muda keturunan Hadrami itu memanfaatkan gelar Habib untuk mencari untung. Yang pernah kita mencari di episode atau mengkaji di episode yang lain, bahwa pengakuan atau iddia asy-syakhs bi'annahu min ahlil bait, kalau ada seorang yang mengaku bahwa dia ahlul bait, maka dia akan mendapat banyak keuntungan, di antaranya keuntungan ekonomi. Kita bilang keuntungan politik, keuntungan sosial, dan keuntungan politik. Gara-gara orang mengaku dan belum tentu mereka menjadi gelar Habib itu komoditi dengan memanfaatkan beberapa jalur, di antaranya adalah musik, medsos. Jadi di dakwah akhir-akhir ini ada banyak anak-anak muda keturunan Hadrami yang suka menggelar, saya tidak akan bilang pesta, akan tetapi ada yang bilang itu majelis taklim atau pokoknya ada, mereka mengumpulkan banyak orang dan menggelarkan musik dan menggunakan juga beberapa ayat Al-Quran dan juga memuji Rasul dan lain-lain sebagainya. Dan anak-anak muda suka karena apa? Mereka melihat bahwa ini adalah orang